Jadi jika ada kekurangan pada beberapa giginya, pasti makanan itu tidak bisa tercerna dengan baik. Anak-anak memang tidak boleh. Oh. Di usia pertumbuhan rahang yang belum sempurna itu tidak boleh. Biasanya kalau di anak remaja sekitar 15 sampai 17 tahun seperti itu. Antara pria dan wanita itu berbeda. Bahan yang cukup baik dan biokompatibel tadi harus ada nanti penyatuan dengan tulang gitu. Jadi bahan tersebut tidak hanya pasang seperti itu, karena dia harus ada penyatuan dengan tulang. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Matias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Pemirsa, setiap dari kita pasti ingin punya gigi yang sehat, gigi yang indah, gigi yang bersih dan lain sebagainya. Pokoknya yang bagus-bagus lah ya. Tapi apa jadinya nih? Entah karena trauma, entah karena satu dan lain hal lah ya. Hingga ada salah satu atau mungkin bahkan beberapa gitu ya, gigi kita yang tanggal alias copot. Nah, salah satu mungkin yang bisa jadi solusi adalah implan gigi. Nah, mungkin banyak yang belum paham banget gitu ya, gimana sih prosedur dari implan gigi ini, siapa aja yang boleh, siapa nggak boleh. Dan yang terpenting adalah apa aja sih manfaat dari implan gigi ini gitu ya. Selain hanya mengisi kekosongan, udah kayak kosong hati gitu ya. Mengisi kekosongan gigi yang tanggal, ini manfaatnya apa saja. Banyak yang bilang kayak ya udahlah gitu, yang tanggal biarlah tanggal, kosong juga nggak apa-apa, udah tua ini dan lain sebagainya. Harus tunggu dulu karena mungkin ada beberapa konsekuensi kalau misal gigi tanggal nggak diisi lagi. Makanya hari ini kita akan mengupas tuntas seputar apa saja manfaat dari implan gigi. Tapi sebelum bahas itu, kita mau bahas terlebih dahulu beberapa mitos atau fakta seputar kesehatan gigi. Pokoknya yang ada di sekitar rongga mulut kita ya. Nah, untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati ada Dr. Gigi Elsa Adisti MKes dari Rumah Sakit Royal Taruma. Selamat pagi Dr. Elsa, apa kabar? Selamat pagi. Sehat, kabar ya, baik. Oke, Dok, hari ini kita akan membahas, ini tuh kayaknya banyak orang yang lumayan menyepelekan atau mungkin ketidaktahuan kali ya Dok ya. Ketika mungkin salah satu giginya atau beberapa giginya itu tanggal entah karena trauma kecelakaan atau karena mungkin beberapa kondisi yang lain lah gitu ya. Sehingga akhirnya kayak yaudah deh nggak apa-apa, selama ini juga nggak ganggu banget kan, maksudnya kalau sebelah kanan yang hilang, yang tanggal ya udah masih bisa ngunyah sebelah kiri dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya apa aja sih manfaat ketika orang memutuskan untuk implan gigi nih, mengisi kekosongan gigi itu manfaatnya apa saja? Nanti kita bahas di segmen selanjutnya. Sekarang kita ngomongin dulu mitos fakta seputar kesehatan gigi Dok. Yang pertama, bau mulut itu bisa hilang dengan berkumur cairan khusus. Sekarang itu kan banyak ya Dok ya, dijual mouthwash lah dengan ingredientsnya itu yang beragam lah ya. Ada yang inilah itu dan lain sebagainya. Nah, ketika orang ngomongin bau mulut, bisa nggak sih secara instan itu bau mulut hilang hanya dengan berkumur-kumur cairan khusus Dok? Iya. Jadi ini bisa mitos, bisa juga fakta. Ya. Gimana? Jadi obat kumur, kandungan obat kumur tertentu memang bisa menutupi bau mulut, tetapi tidak menghilangkan penyebabnya. Jadi perlu sekali untuk pemeriksaan lebih lanjut karena penyebab dari bau mulut itu banyak faktor. Ya, lebih banyak di faktor intrinsik, ya seperti adanya peradangan gusi, kemudian oral hygiene yang kurang baik, kemudian gigi yang berlubang, bahkan sisa akar ataupun gigi infeksi seperti itu. Dan juga sebagian lagi berasal dari penyakit-penyakit sistemik dari dalam tubuh itu sendiri yang akhirnya bermanifestasi ke rongga mulut. Seperti diabetes mellitus, kemudian penyakit ginjal, seperti itu. Diabetes mellitus lagi, kayak banyak banget ya, sistem metabolisme tubuh juga gitu. Nah Dok, tapi sebenarnya kalau kita ngomongin obat kumur gitu ya, dengan cairan khusus ini sendiri, itu kan di luaran tuh banyak banget ya Dok ya. Itu tuh dia kandungannya apa sih, maksudnya kayak
berarti yang selama ini tuh kayak mengkamuflase aja dong. Maksudnya kayak, karena kan tadi dokter menyebutkan bahwa sebenarnya yang harus dipangkas, diatasi itu penyebab awalnya gitu. Bukan hanya yang keluar di sebatas rongga mulut aja, gigi dan sekitarnya gitu. Tapi juga dari dalamnya. Nah, memang kandungan apa sih di dalam si cairan khusus untuk pencuci mulut ini yang sebenarnya itu bisa mengkamuflase kondisi udara sehingga orang kayak, oh jadi wangi ya gitu. Gitu gimana dok? Iya, jadi obat kumur itu dibuat memang sesuai dengan indikasinya. Ada beberapa obat kumur yang mengandung memang untuk penyegar ya. Jadi ada aroma-aroma tertentu seperti essential oil, mint, kemudian cengkeh seperti itu, ataupun tea tree oil seperti itu yang tujuannya untuk supaya lebih nafas lebih segar. Ada juga antiseptik mouthwash. Jadi memang antiseptik mouthwash itu berperan untuk menghilangkan bakteri penyebab bau mulut itu tadi. Karena penyebabnya juga salah satunya adalah bakteri yang ada dalam rongga mulut. Tetapi tetap harus dikondisikan bahwa kondisi dalam mulutnya juga sehat. Jadi penanganan bau mulut ini bisa teratasi secara tepat. Oke. Iya. Sama ini satu lagi, selain cairan khusus buat yang kumur, itu ada yang spray juga ya dok ya? Iya. Nah itu tuh kayak ada banyak yang review gitu, kayak di awal-awal itu enak gitu, minty gitu. Tapi lama-lama kok malah jadi kering ya, itu kenapa ya dok ya? Perlu dilihat lagi bahwa pemakaian dari spray ataupun partikel-partikel obat kumur yang disemprotkan itu apakah mengandung bahan-bahan tertentu seperti alkohol yang bisa membuat mulut malah menjadi lebih kering dan menjadi lebih bau mulut lagi. Iya. Oke. Jadi harus hati-hati berarti ya pemirsa kalau Anda mau memilih produk-produk tersebut ya. Pastikan juga sesuai indikasi nih. Maksudnya Anda mengalami apa juga harus sesuai indikasinya seperti apa ya dok ya. Oke, kita lanjut yang kedua ya dok ya. Campuran soda kue ini bisa memutihkan gigi. Nah ini dok, kadang-kala kita tuh ngomongin standar gigi yang baik, yang bersih itu selalu putih gitu ya. Karena mungkin kita compare-nya ke orang-orang di Afrika yang kalau senyum aduh putih banget gitu ya. Sementara tuh kalau di Indonesia kayaknya jarang banget selain yang di Vinir ya gitu ya. Yang dia putih banget. Nah sebenarnya kalau soda kue ini sendiri bisa nggak sih untuk mutihin gigi? Kayak agak serem juga ya gitu. Asal dioles-olesnya atau gimana, itu bisa nggak sih atau gimana dok? Iya. Ini adalah fakta ya. Soda kue itu merupakan kandungan bahan pemutih alami yang sifatnya abrasif seperti itu. Jadi sodium bikarbonat nama senyawa kimianya. Nah, ini adalah sifatnya abrasif dan membersihkan noda-noda yang ada di permukaan gigi seperti itu. Sehingga akhirnya membuat gigi menjadi lebih cerah, ya. Nah, dengan kandungan-kandungan tertentu memang manfaatnya cukup banyak sodium bikarbonat ini. Gitu. Jadi pemakaiannya memang kalau dia bertemu dengan air liur, dia akan menjadi senyawa yang bisa alkalin ya, menetralkan tingkat keasaman dalam mulut juga, bersifat antibakterial juga. Nah setelah dia bertemu dengan lapisan gigi ya, jadi sifatnya seperti scrub. Ya, mencerahkan, membersihkan noda-noda yang menempel di gigi seperti stain ya, akibat dari rokok, ngopi seperti itu. Oke. Jadi ini fakta ternyata ya pemirsa. Jadi Anda bisa melakukan itu, tapi jangan kebanyakan juga ya dok ya. Karena ada efek sampingnya bahwa gigi bisa menjadi hipersensitif jika pemakaian dari sodium bikarbonat ini terlalu banyak atau tidak sesuai dengan anjuran dokter. Oleh karenanya ini biasanya dalam pasta gigi juga dikombinasikan dengan bahan-bahan tertentu yang bisa mengurangi ngilu. Tuh pemirsa ya. Jadi memang bagus tapi jangan berlebihan karena ada efek sampingnya juga gitu ya. Mentang-mentang kayak bisa, kata dokter Esa bisa putihin gigi. Ya bisa kalau dipakai secukupnya dan sekadarnya yang pas gitu ya dok ya. Oke, kita lanjut yang ketiga ya. Gusi berdarah itu bukan masalah besar. Jadi mungkin orang-orang tuh kayak lagi gosok gigi gitu ya. Aduh,
nggak sengaja nih berdarah gitu. Atau for no reason lah orang kayak tiba-tiba berdarah aja gitu ya. Nah itu hal yang jadi masalah atau enggak sih? Nah, ya, jadi ini adalah mitos ya. Kalau perdarahan ketika kita menggosok gigi itu suatu hal yang biasa-biasa saja. Bukan, bahwa ini adalah suatu tanda bahwa gusi sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Jadi misalnya ada dengan kondisi tertentu adalah peradangan pada gusinya. Terlihat pembengkakan seperti itu akibat dari plak karang gigi yang menempel, yang sulit dibersihkan, kemudian akhirnya bakteri berkumpul dan membuat gusi itu terlihat bengkak, infeksi. Nah, bisa juga karena gigi yang infeksi, yang karena lubang yang tidak diobati dengan benar, seperti itu. Kalau untuk orang yang kayak nggak tahu ya dok, ya kadang-kadang tuh orang kan kekuatannya supernya beda-beda. Atau dia juga bisa pengaruh ke ini nggak sih dok, bulu dari sikatnya atau mungkin tekniknya gitu kan banyak ya. Orang kan ya ada yang vertikal, ada yang horizontal, ada yang memutar lah, terus bahannya juga ada yang lembut, terus ujung sikat gigi juga ada yang bulat, ada yang lancip gitu-gitu. Itu pengaruh nggak sih dok? Ya. Tentunya juga ikut berdampak ya kepada kesehatan gusinya ya. Jadi untuk sikat gigi tertentu yang bulu sikatnya lebih keras ataupun cara menyikat giginya dengan tekanan tertentu yang cukup kencang sehingga membuat gusi ini iritasi, nah atau luka. Seperti itu juga bisa membuat perdarahan. Tapi di kondisi tertentu misalnya pada pasien-pasien tertentu yang memiliki beberapa penyakit seperti kelainan pembekuan darah, kanker darah, nah itu lebih terlihat lagi bahwa gusinya gampang berdarah. Seperti itu. Oke, jadi Anda harus berhati-hati ya pemirsa. Kalau ya ada kemungkinan dia berdarah gitu ya. Harusnya kan yang normalnya itu yang bersih, tidak ada darah sama sekali. Baik dia tidak ada menyikat gigi ataupun tidak menyikat gigi, ya itu berarti tandanya aman. Tapi kalau udah mulai berdarah ya berarti ada sesuatu. Apalagi kalau keseringan gitu. Iya. Apalagi tiba-tiba berdarah aja nggak sikat gigi gitu ya dok. Itu harus tekanan kencang, mau tekanan ini tiba-tiba berdarah. Nah perlu konsultasi lebih lanjut mengenai penyebab perdarahan itu tadi. Apakah ada peradangan gusi ataukah ada gigi infeksi yang ada polipnya seperti itu. Ataupun juga ada kelainan-kelainan tertentu ya. Oke dok, kita lanjut yang keempat ya. Selalu sikat gigi abis makan. Orang kan selalu dibilangin ayo sikat gigi. Tapi ada yang bilang kayak nggak boleh tahu abis makan terus sikat gigi. Katanya dokter harus sikat gigi setelah makan. Jadi yang benar gimana dok? Jadi ini bisa mitos, bisa juga fakta ya. Gimana nih? Ini banyak mitos fakta yang in between ya. Gimana tuh dok? Jadi menyikat gigi biasanya dilakukan setelah makan itu memang cukup baik karena tidak membiarkan sisa makanan itu menempel lama di gigi. Tapi jika kita langsung menyikat gigi, ya, jadi habis makan langsung menyikat gigi, maka justru akan merusak lapisan gigi. Oh, kenapa dok? Ya, kenapa? Karena kondisi dalam mulut saat kita makan itu terjadi proses fermentasi. Jadi ada bakteri di air liur, kemudian bertemu dengan zat-zat makanan, kemudian berproses, berfermentasi, akhirnya menghasilkan suasana asam yang cukup tinggi. Nah itu berbahaya sekali jika kita langsung menggosok gigi. Sebetulnya tubuh sendiri, air liur ya, terutama bisa meredakan tingkat keasaman dalam mulut dengan alami. Tetapi harus menunggu 30-40 menit sampai kondisi keasaman mulut netral kembali. Kan katanya gini dok, enamel itu kan apa ya kayak bagian paling keras ya dok ya, di tubuh kita gitu, paling kuat, paling keras. Itu ketika terus menerus habis makan sikat gigi, habis makan sikat gigi juga bisa tergerus juga atau gimana? Iya betul, jadi kekuatan daripada enamel itu jika bertemu dengan asam maka dia akan bereaksi seperti itu ya, mengikat ion-ion penting dalam giginya, di lapisan giginya sehingga memperlemah kondisi dari
lapisan gigi tersebut. Kalau digerus juga ibarat kayak batu, Iya. ditetesin air kayak nggak ngefek sehari 2 hari, tapi kalau tahunan ya bisa. Nah, efek. akibatnya lama-lama ya gigi bisa lebih sensitif. Betul ya. Oke, kita lanjut yang terakhir ya, Dok ya. Lansia itu pasti ompong. Nah, ompong pada lansia itu maksudnya karena faktor aging degeneratifnya itu, atau sebenarnya ada juga kok lansia yang nggak ompong ya, atau gimana sih? Lansia pasti ompong nggak sih? Nah, ini mitos ya. Mitos. Sudah pasti mitos. Berarti ada lansia yang full ya? Ya, jadi tidak semua lansia. Jadi usia tidak mempengaruhi gigi seseorang itu berapa banyak yang tanggal seperti itu, yang lepas, yang goyang. Banyak juga lansia yang memperhatikan kesehatan gigi dan gusinya dengan baik, akan utuh giginya. Jadi tidak ada gigi yang copot atau tanggal seperti itu. Ya, intinya adalah dengan memperhatikan kebersihan gigi, ya, karena kehilangan gigi itu penyebabnya banyak. Jadi salah satunya adalah gingivitis tadi ya, gingivitis atau radang gusi yang akhirnya merusak si jaringan periodontal atau pengikat gigi. Nah, setelah jaringan itu rusak, maka kondisi gigi akan goyang seperti itu. Atau juga dengan tadi proses menyikat gigi yang terlalu kencang, yang akhirnya membuat gusi itu resesi, iritasi, dan bagian akar terbuka, kemudian pengikatnya rusak dan menyebabkan goyang juga seperti itu. Oke, jadi mungkin selama ini banyak Anda melihat saya lansia-lansia yang memang ompong, tapi juga banyak yang ternyata lansia yang masih full kali ya, Dok ya. Itu juga tergantung dari berbagai faktor ya. Salah satunya menjaga kesehatan gigi atau rongga mulut sewaktu muda gitu ya, Dok ya. Oke, terima kasih sudah terjawab mitos faktanya, Dok. Nanti kita lanjut ngomongin manfaat implan gigi ya, Dok ya. Oke pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021 290 3264 atau DM Instagram kami di @bincang3tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar apa saja sih manfaat dari implan gigi. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021 290 3264 atau di Instagram kami di @bincang3tv. Kita masih bersama dengan Dr. Gigi Elsa Adisti MKes dari Rumah Sakit Royal Taruma. Oke, Dok, kita lanjut lagi. Dok, sebelum kita ngomongin implan gigi, sebenarnya itu banyak orang yang mungkin rasa penasaran ya, kayak tadi kita ngomongin di segmen sebelumnya, lansia itu pasti ompong. Berarti kan ompong itu salah satu indikasinya adalah giginya tanggal kan. Banyak alasan kenapa gigi orang itu bisa tanggal. Ya kalau sifatnya traumatik seperti kecelakaan, oke lah, karena ada benturan dan lain sebagainya. Tapi kalau secara alami, Dok, sebelum kita ngomongin implan giginya, ini menarik ya. Kenapa sih gigi itu bisa lepas, Dok? Maksudnya bukan karena dipaksa yang trauma tadi ya, tapi kayak seiring berjalannya waktu ada orang kayak, wah anak-anak itu kadang-kadang oglek-oglek gitu ya, copot, nggak sengaja lagi makan atau apa gitu. Itu sebenarnya gigi lepas tuh bukannya ini kan kuat banget, Dok. Itu gigi lepas itu sebenarnya bukan prosedur ya, kayak apa ya, Dok, ngomongnya tahapan atau apalah gitu sehingga dia bisa lepas gitu, Dok. Jadi memang kalau di kasus anak-anak, artinya gigi susu ya, itu berbeda dengan gigi permanen. Ya, tapi memang sama dari segi struktur pengikatnya. Jadi gigi itu memiliki mahkota, kemudian akar. Nah, di dalam tulang itu tidak langsung menempel ke tulang, tetapi ada serat-serat atau ligamen periodontal. Nah, itu yang berfungsi untuk mengikat gigi itu dalam kantongnya, soketnya seperti itu. Nah, kalau serat-serat ini tadi rusak dalam arti misalnya ya itu kena benturan lebih lagi ya, jadi akan rusak, kemudian penyikatan yang kencang, kemudian juga adanya infeksi ataupun trauma tertentu yang akhirnya membuat gigi itu cepat atau lambat ya ikatannya akan menjadi longgar seperti itu ya.
Dan juga penyebab karang gigi, bakteri. Nah, itu juga bisa gampang sekali masuk ke dalam kantong gusi ya. Seperti diperhatikan bahwa karang gigi itu banyak sekali yang ada yang di luar gigi, ada juga yang di kantong gusi. Nah, seperti itu yang membahayakan, yang bisa merusak si serat-serat gigi dan jaringan pendukung gigi lainnya. Itu tulang pun juga ikut termasuk rusak kalau sudah infeksinya lebih dalam lagi. Oh gitu. Nah sebenarnya kalau kayak gigi itu akhirnya tanggal gitu ya dok ya, itu kayak serat-seratnya tadi disebutkan, itu pengaruh nggak sih dok? Kayak kalau trauma kan bener-bener kayak kenceng banget ya, tapi kalau untuk orang-orang yang mungkin punya kebiasaan makannya agak keras-keras dan alot-alot gitu ya, sehingga kayak ada tekanan lebih, itu bisa pengaruh juga nggak sih dok? Iya, jadi gigi itu memang punya tingkat menahan beban kunyah ya, sesuai dengan fungsinya masing-masing, kemudian lengkap seperti itu. Nah, tujuannya apa? Tujuannya supaya bisa berfungsi dengan baik, mengunyah makanan dengan baik, dan juga jaringan di sekitar giginya akan sehat. Pendukung giginya juga harus sehat seperti itu. Selain faktor makan dan trauma yang memang itu sudah tidak bisa dihindari ya, maksudnya itu kan ya nasib lah gitu ya. Nah, faktor aging degeneratif itu pengaruh nggak sih ke kekuatan cengkeraman gigi itu sendiri dok? Jadi ya secara aging ya, aging itu jadi artinya proses penuaan kan, semua elastisitas kulit bahkan mukosa mulut itu berkurang. Itu kemudian produksi dari kolagen seperti itu ya, jadi pasti akan semakin menurun begitu. Kemudian juga lebih ke faktor dari si ini tadi apa namanya, si bakteri ya, bakteri yang gampang sekali rentan, jadi gigi yang sudah imunnya akan turun, maka rentan bakteri akan menginvasi daerah tersebut, yang akhirnya ya membuat rusak tadi di jaringan pendukung giginya. Dan akhirnya giginya tanggal atau lepas. Betul. Seperti itu ya. Juga ada hubungannya dengan penyakit-penyakit tertentu yang membuat rongga mulutnya rentan terhadap infeksi ataupun rentan oral hygiene-nya menjadi lebih buruk seperti itu. Akhirnya seiring berjalannya waktu tanggal lah giginya atau lepas seperti itu ya. Nah, ketika lepas kan berarti ada yang bolong nih, maksudnya bukan bolong berlubang ya, tapi ada kekosongan di situ. Nah, datanglah yang namanya implan gigi. Nah, sebenarnya implan gigi ini prosedurnya seperti apa sih dok? Iya, jadi implan gigi ini adalah suatu prosedur penanaman gigi palsu ya, berbentuk skru seperti itu, skrup yang ditanamkan langsung di tulang rahang. Nah, kemudian setelah terbentuknya ikatan, maka atasnya dibuatkan suatu restorasi yang akhirnya menjadi suatu gigi yang menyerupai gigi asli, dan tujuannya untuk supaya kita berfungsi dengan baik dalam lengkung gigi. Oke, dok tadi kan nyebut di skru gitu ya, orang tuh kayak dok rahang di skru tuh kayak emang mau pasang pintu dok, mau pasang engsel gitu kan, kayak serem banget. Jadi orang pikir kayak aduh dok kayaknya serem banget ya, bahaya banget, udah nggak usah diimplan aja gitu. Nah sebenarnya berbahaya nggak sih kalau kita ngomong kayak, aduh itu nanti kayak diindong, ya, dipasangin paku gitu ya, supaya nempel. Nah, berbahaya nggak sih? Orang itu pasti banyak pertanyaan dok, maju mundur gara-gara itu mungkin gitu dok. Iya, sebetulnya bahan yang digunakan cukup melalui proses penelitian ya. Jadi harus biokompatibel dengan kondisi rahang seperti itu ya. Jadi bahannya biasanya berupa titanium ataupun seramik yang digunakan untuk skru tadi. Nah, setelah itu ya tetap harus diperhatikan, segala suatu tindakan pasti ada resikonya. Tetapi ya tidak sampai kita harus takuti. Jadi untuk meminimalkan resiko-resiko tersebut, maka harus ada beberapa syarat yang dipenuhi sebelum pemasangan implan, bahkan setelah pemasangan implan afternya. Oke. Risiko dari setiap tindakan itu pasti ada, tapi pasti semuanya akan diminimalkan gitu ya. Karena juga lihat-lihat kondisi nih, mungkin lihat pasiennya juga dan lain sebagainya. Tapi yang harus diingat dan dilihat lebih banyak adalah manfaatnya ya.
Karena kita ngomongin tindakan medis itu pasti akan berfokus pada manfaatnya ketimbang ya ada faktor risikonya atau risikonya, tapi itu pasti diminimalkan sehingga lebih banyak dapat manfaatnya. Nah, apa saja manfaat dari implan gigi? Nanti kita bahas di segmen selanjutnya, Dok ya. Oke pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021 290 32644 atau di Instagram kami di @bincangsaatidai.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini, apa saja sih manfaat dari implan gigi. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021 290 32644 atau di Instagram kami di @bincangsaatidai.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Gigi Elsa Adisti MKes dari Rumah Sakit Royal Taruma. Oke Dok, kita lanjut lagi. Nah tadi kan udah dijelaskan bahwa ternyata proses tanggalnya sebuah gigi ini begini, akhirnya tanggal lah seperti itu. Nah, kalau kita ngomongin implan gigi, tadi juga sudah dijelaskan, ya untuk mengisi kekosongan yang ada. Tapi kan mungkin dalam dunia medis gak hanya ngomongin secara estetik kosmetik ya, kayak ya kosong diisi aja sama gigi dengan implan. Tapi mungkin ada hal yang lebih penting yaitu manfaat dari implan gigi. Nah sebenarnya kenapa sih orang yang giginya tanggal, entah satu atau berapa, harus dikasih implan? Itu maksudnya manfaatnya apa aja sih dok? Jadi ya melihat dari kehilangan gigi ya, mau satu atau banyak, ya artinya secara fungsi tidak bekerja secara maksimal lagi. Sedangkan gigi itu masing-masing punya fungsinya. Jadi ada yang berfungsi memotong, merobek, kemudian menghaluskan seperti itu. Jadi jika ada kekurangan pada beberapa giginya, pasti makanan itu tidak bisa tercerna dengan baik. Ya, jadi pastinya ketika masuk ke dalam usus, nah itu akan usus bekerja lebih berat untuk mencerna makanan tersebut. Pastinya berpengaruh terhadap juga asupan nutrisi ya. Oh pengaruh dong? Ya, karena kehilangan gigi itu akhirnya membuat orang itu jadi malas makan, malas kunyah. Nah, akhirnya efek kedepannya adalah defisiensi nutrisi. Oke. Tapi sebenarnya gini dok, ketika orang katakanlah udah tanggal giginya ya, entah satu ataupun berapa gitu ya. Sebenarnya kalau mereka tidak melakukan prosedur apapun gitu ya, termasuk kayak aku ya implan gigi bukan karena apa-apa, mungkin mereka takut kayak tadi yang ngomongin di screw dan lain sebagainya. Itu konsekuensinya apa sih dok? Maksudnya kayak selain defisiensi nutrisi ya, kan maksudnya ya strukturnya bukannya di situ aja kan itu keras dok, maksudnya kayak giginya nggak ada masalah apa atau gimana sih? Jadi pasti beban kunyah ya masing-masing gigi kan memiliki kekuatan kunyah tertentu ya. Jadi jika kehilangan gigi maka beban kunyah itu terbagi ke gigi yang lain lebih berat. Pastinya juga membahayakan buat gigi yang lain yang masih sehat. Yang lama-lama juga akhirnya rembet, bisa rusak jaringan pengikatnya, goyang lagi, kemudian cabut lagi, kemudian rusak lagi seperti miring karena nggak ada pengganti giginya, gigi cenderung bergeser, migrasi, rotasi, modot, kemudian akhirnya posisinya berantakan dan miring seperti itu, yang akhirnya menyulitkan juga pembersihannya. Gitu. Itu tergantung sama ini juga nggak dok? Biasanya kan orang let's say kayak giginya tanggal nih di sebelah rahang sebelah kanan gitu ya. Terus dulu sih sebenarnya awalnya dia ngunyahnya selalu sebelah kanan gitu. Terus kemudian giginya tanggal sebelah kanan, ya udah dia berganti ke kiri aja. Berarti kalau saya pakai yang kiri nggak apa-apa dong dok, karena kan yang di kanan nggak dipakai tuh gitu, gimana tuh dok? Pasti ada yang nanya gitu pasiennya dok ya. Iya, untuk pengunyahan sendiri kita harus perhatikan bahwa pengunyahan itu harus seimbang. Ya, antara kanan dan kiri. Jadi tidak boleh satu sisi dipakai secara lebih berat. Seperti itu, karena nantinya akan mempengaruhi kesehatan di sendi rahang kita. Atau temporomandibular joint. Ya, TMJ sendi rahang di sini. Nanti pastinya jika dipakai terus-menerus sebelah sini, ya nanti akan terjadi kaku sebelah sini ya.
Akhirnya apa? Sakit seperti itu. Karena sendinya bergeser. Oh bisa? Iya. Ataupun jadi asimetri seperti itu. Oh. Ya. Oh ternyata bisa sengefek gitu ya. Kalau orang akhirnya kayak mau cheating ketika ada yang tanggal terus ada nggak diimplan pindah ke sini. Ternyata ada konsekuensinya juga gitu ya. Iya, selain itu, selain di sendi juga di giginya, untuk gigi yang jarang sekali dipakai mengunyah, pasti kotoran akan menumpuk di situ. Dan akhirnya banyak sekali karang gigi yang rusak, akhirnya membuat gigi goyang juga, rusak juga, lubang juga. Oke. Nah berarti kan ini penting banget ya ketika orang giginya tanggal, entah kena kasus apapun berarti baiknya ditambahin, diisi kekosongan itu. Nah sebenarnya siapa aja sih dok yang boleh dan tidak boleh melakukan implan gigi ini sendiri? Mungkin ada kayak, oh anak-anak, lansia belum boleh karena anak-anak mungkin masih ada masa pertumbuhannya, ada lansia gini-gini. Atau untuk kondisi-kondisi kayak, oh sebenarnya implan ini khusus untuk yang tanggalnya secara alami, bukan untuk yang trauma. Atau itu ada kriteria yang boleh dan tidak boleh dok? Jadi untuk pemasangan implan itu ya tujuannya memang ada syaratnya, harus tulang cukup baik dan cukup kokoh untuk menerima prosedur implan itu ya. Jadi di anak-anak memang tidak boleh. Di usia pertumbuhan rahang yang belum sempurna itu tidak boleh. Biasanya kalau di anak remaja sekitar 15 sampai 17 tahun seperti itu. Antara pria dan wanita itu berbeda. Berhentinya pertumbuhan rahang seperti itu. Jadi kenapa dia tidak boleh? Karena memang implan itu pengganti gigi palsu yang memang tidak memiliki serat-serat atau ligamen tersebut. Jadi ketika ada pergeseran gigi ataupun masih bertumbuh ya, nah, dia akan mempengaruhi posisi nanti di kemudian harinya. Kejepit, mendesak ya, gitu ya? Dia tidak bisa bergeser secara alami seperti itu. Ya, kemudian untuk pasien-pasien dengan kondisi tertentu harus dicek juga bahwa implan ini memang biasanya dipasang. Nah, setelah pencabutan, pencabutan itu harus dilihat kasusnya. Jika kondisi infeksinya masih parah, maka perlu dilakukan tindakan awal untuk membersihkan infeksinya terlebih dahulu sehingga tulang itu akan menjadi sehat, bebas dari infeksi, baru siap untuk dipasang implan. Terkait dengan beberapa penyakit tertentu gitu itu pengaruh ya dok? Ya, itu pun harus terkontrol dan harus dilihat lagi. Karena tulang ini syarat penting ya. Dilihat lagi apakah tulang ini tipis, perlu penambahan tulang kah, atau ada kondisi-kondisi tertentu yang misalnya gigi sebelah-sebelahnya juga rusak atau perlu treatment terlebih dahulu. Nah, itu harus dilakukan terlebih dahulu. Oke, jadi harus tahu kondisi awalnya seperti apa, dikondisikan dulu, terkontrol dulu gitu ya, sehingga akhirnya bisa untuk melakukan prosedur implan gigi. Oke dok, nanti kita lanjut lagi ya di segmen selanjutnya. Oke pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsatir.tv. Kami akan segera kembali. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sati dan kita masih membahas sama kita hari ini manfaat dari implan gigi. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsatir.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Gigi Elsa Adisi MKes dari Rumah Sakit Royal Taruma. Oke dok, sekarang kalau dengan kondisi-kondisi yang tadi yang disebutkan bahwa udah tanggal nih dan kayaknya ini udah masuk kategori yang oke, lanjut nih, boleh melakukan implan gigi. Nah, persiapan untuk menuju ke implan gigi ini ada nggak sih dok? Maksudnya persiapan khusus yang harus dilakukan oleh pasien atau gimana? Iya, jadi ya persiapan itu pastinya ada melakukan ronsen ya, tindakan radiografis, kemudian juga CT scan untuk memeriksa lebih lanjut kondisi tulang dan ketebalan tulang, begitu. Nah, kemudian ditentukan ukuran dari implan tersebut, ya, apakah sudah cukup
jika ditempatkan di tempat tersebut. Ya, jadi perlu treatment sebelumnya enggak, gitu. Apakah ada penambahan tulang, seperti apakah posisinya ini mepet ke sinus misalnya, kemudian harus ada pergeseran sinus lifting yang dilakukan oleh ahli ya, seperti itu. Jadi betul-betul semuanya harus dipersiapkan dengan baik. Kemudian ya untuk kondisi kebersihan mulut sudah pasti dikontrol dengan baik. Nah untuk gigi yang akan dipasang itu sendiri, itu sebenarnya kayak ada apa bahasanya, kayak udah standby stoknya atau dia bisa customize pesan atau gimana sih? Maksudnya kayak kalau bentuk sih udah pasti menyerupai apa yang tanggal ya, tapi maksudnya kayak itu tuh kan mungkin beda-beda dok, ukuran dan bentuk dan lain sebagainya itu kan pasti akan nggak asal pasang aja kan, tuh gimana sih dok? Betul, tergantung dari kasusnya, kehilangan giginya gigi yang mana. Kemudian implan ini memang sudah tersedia dari beberapa ukuran, kemudian nanti akan disesuaikan dengan kondisi panjangnya seperti itu. Apakah posisinya nanti jika dipasang mengganggu persyarafan atau tidak. Kalau kayak salah satu yang di concernnya orang kan, dok nanti kalau saya pasang kebetulan dipasangnya di depan dok, nanti warnanya beda nanti kayak aduh beda sendiri gitu ya, itu gimana tuh dok? Iya, jadi implan, satu unit implan ya skru yang dipasang di tanam di tulang rahang itu memang bentuknya titanium atau seramik ya. Nah di atasnya yang terlihat di atasnya gusi itu adalah yang dipasangkan crown seperti itu. Jadi crown itu menyesuaikan warna giginya dengan gigi masing-masing. Oh oke. Nanti itu beda nggak sih dok, kayak oh ya pasangnya satu, pasangnya dua, itu prepare-nya gimana dok? Ya pastinya mau single ataupun multiple harus dicek ya. Kehilangan giginya seperti apa, kondisi tulangnya seperti apa gitu. Jadi biasanya dipasangkan single-single seperti itu. Tetap sekian unit untuk menggantikan gigi yang hilang itu. Berapa unit? Itu bisa langsung dalam satu kali prosedur bisa pasang beberapa atau gimana tuh? Ya, lebih lanjut dilihat lagi dengan kondisi kesehatan dalam rongga mulutnya ya. Jika dianjurkan ya per tahap. Presisi seperti itu. Oke dok, sebelum kita lanjut ini ada penelpon, kita sapa terlebih dahulu ya. Halo, selamat pagi, dengan siapa, di mana? Ini dengan Ibu Herni di Lampung. Oh Ibu. Mau nanya sama Bu Dokter. Oh iya Ibu Herni di Lampung sama kita, tos saya dari Lampung dan kebetulan Dokter Elsa juga tadi ngobrol juga lahiran Lampung. Oke Bu Herni mau tanya apa ke Dokter Elsa? Ini kan cucu saya itu kecelakaan, giginya hilang satu. Jadi maksud saya mau pasang implan. Terus ini apa bahan yang ditanam itu kan tadi ini ya seramik ya atau titanium. Itu seandainya kan dia masih panjang. Dia masih panjang umurnya. Jadi esok hari pasti mungkin ada perlu MRI ataupun scan. Itu bisa nggak Bu? Kan katanya nggak bisa. Kalau RMR kan nggak bisa dipakai apa logam-logam gitu. Iya. Oke. Bisa nggak? Dan juga mau nanya juga itu harganya kok bisa mahal amat ya kalau pasang gitu ya? Pasang itu kenapa kok bisa mahal begitu ya? Oke, boleh tahu Bu? Sampai 25 juta katanya ya? Atau berapa Bu? Nah itu harus berapa ya Bu? Coba mau kasih. Pengen tahu aja Bu, kami biar nabung duitnya gitu. Iya. Terima kasih ya Bu ya. Kalau boleh tahu Ibu Herni usianya berapa yang habis kecelakaan kemarin? 16. Oh 16 ya, perempuan, cowok, perempuan ya. Oke dokter ada ditanyakan kalau sudah jelas? Ya dan juga itu rahangnya sudah, mau nanya Bu juga ya, itu rahangnya sudah tepat belum ya kalau mau 17, umur 17 sekarang ya? Oh iya tadi sempat kita bahas. Oke. 17 tahun. Iya. Banyak terima kasih ya Bu Dokter sama Bapak ya. Iya terima kasih Bu Herni di Lampung. Aduh kampung halaman saya nih ya. Terima kasih ya Bu Herni ya, semoga sehat selalu dan nanti dapat solusi terbaik untuk pasang implan ya. Kalau perlu datang ke Jakarta nggak apa-apa ya ketemu Dokter Elsa. Dok, tapi nanti kita jawabnya setelah break ya dok ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sehati.
Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sakti dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar manfaat implan gigi. Masih bersama dengan Dr. Gigi Elsa Adisti MKes dari Rumah Sakit Royal Taruma, Jakarta ya. Oke, Dok, kita jawab pertanyaan Ibu Herni yang ada di Lampung. Cucunya kemarin habis kecelakaan. Giginya tanggal 1, cewek usia 16 tahun. Itu prosedur implan itu gimana? Maksudnya untuk usia segitu kan karena ada 15 sampai 17 ya masih masa pertumbuhan, itu gimana tuh, Dok? Iya, jadi perlu lagi dicek secara lebih lanjut karena usia dengan tingkat kematangan dari umur gigi itu berbeda. Jadi juga dengan kepadatan tulang dan kondisi mulut ya. Lebih baik sih memang dilakukan CT scan seperti itu. Jadi selain daripada ronsen itu 2 dimensi, kemudian melihat lagi secara lebih detail dengan CT scan. Tujuannya untuk melihat kepadatan tulang dan apakah tulang tersebut sudah siap untuk dipasang implan. Seperti itu. Jadi menentukan juga nanti ukurannya untuk gigi depan atau gigi belakang seperti itu. Jadi menyesuaikan dengan nanti beban kunyah ukuran daripada si implan tersebut. Jadi kalau udah habis CT scan ketahuan ini udah matang, boleh lanjut implan? Boleh lanjut implan. Nah perlu dicek secara lebih lanjut ya. Nanti dokter akan melakukan anamnesa, kemudian tindakan-tindakan bahkan sebelum implan yang kemungkinannya harus diperbaiki. Misalnya karena implan ini bisa juga gagal kalau kondisi sekitarnya atau gigi sebelah-sebelahnya misalnya infeksi, tidak diobati seperti itu. Nah, itu juga mempengaruhi nanti hasilnya dari implan tersebut. Jadi harus dipastikan samping-sampingnya ini aman ya, tidak ada infeksi, tidak ada gangguan yang lain lah gitu. Jadi harus diamankan dulu samping-sampingnya, baru nanti setelah aman baru prosedur ke implannya. Dan harus sudah matang ya, makanya di CT scan itu sendiri. Nah ngomong-ngomong CT scan tadi juga Bu Herni sempat tanyakan kalau akhirnya cucunya ini pasang implan, kalau someday butuh MRI, CT scan dan lain sebagainya gitu ya, itu katanya nggak boleh atau gimana, Dok? Iya, jadi persiapannya sebetulnya CT scan ini ya di beberapa klinik memang ada ya tersedia. Jadi untuk pengecekan secara lebih lanjut mengenai jaringan kerasnya. Jadi bukan untuk mengecek jaringan lunak seperti MRI secara keseluruhan tubuh, tapi khusus yang di rongga kepala seperti itu. Ya. Jadi kalau someday ya nauzubillah min dzalik ada apa-apa, MRI CT scan aman ya meskipun sudah pasang implan gitu ya, Dok ya. Oke, jadi aman ya. Terus ada satu lagi nih, ini nggak tahu mau dijawab sama dokter kan ya. Masalah kosnya gitu ya. Itu sebenarnya yang mahal, ini mungkin pertanyaan banyak orang juga ya, mewakili juga nih Bu Herni ya. Itu sebenarnya mahal itu adalah emang bahannya kan tadi ada ngomong titanium, seramik dan lain sebagainya, atau sebenarnya apa sih, Dok, prosedurnya, jasanya atau gimana gitu? Iya, memang proses implan ini bisa dibilang singkat namun kompleks seperti itu. Jadi membutuhkan suatu bahan yang memang import ya seperti itu ya. Kemudian bahan yang cukup baik dan biokompatibel tadi harus ada nanti penyatuan dengan tulang gitu. Jadi bahan tersebut tidak hanya pasang seperti itu karena dia harus ada penyatuan dengan tulang. Nah, memang unitnya itu cost itu relatif ya, mahal atau murahnya itu memang bahannya sendiri yang khusus ya dibuat seperti itu yang biokompatibel dengan tulang rahang. Maksudnya ada pilihan nggak sih, Dok? Pilihan range bahan gini gitu ada nggak? Iya, memang di pasaran banyak variatif ya. Harga implan tergantung dari bahannya. Gitu. Tetapi prosesnya sendiri ya sama dengan adanya skru sebagai pengganti akar, kemudian nanti ada abutment penghubung antara akar dengan mahkota gigi. Nah terakhirnya restorasi itu adalah sampai dengan pemasangan crown-nya. Ini juga sekalian tanya, mau ngelanjutin pertanyaan Bu Herni ya. Ketika satu kali udah oke implan gitu, itu berarti bisa dipakai seumur hidup berarti kan atau gimana tuh, Dok? Iya,
Jadi dengan kontrol rutin ke dokter gigi, pembersihan yang adekuat, maka implan ini bisa bertahan selamanya. Ya, tapi tetap harus diperhatikan untuk kontrol selalu ke dokter gigi. Biasanya dilakukan pengecekan, kepadatan tulang, penyatuan tulangnya bagaimana. Karena kalau udah kayak usia tadi 16 tahun itu masih bisa tumbuh gigi nggak sih dok? Nah, udah nggak bisa ya atau gimana? Masih, sebetulnya masih terus berproses ya. Tapi seperti tadi umur gigi ya biasanya dengan usia itu berbeda-beda. Jadi harus dilakukan pengecekan lebih lanjut dengan ronsen gigi. Ya, oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan Bu Herni ya yang ada di Lampung ya, dan semoga cucunya bisa mendapatkan solusi terbaik. Jadi harus dicek dulu matang atau enggaknya dulu ya untuk mengetahui bisa pasang implan atau enggak. Oke dok, kita punya saya yang lirik ya 1,5 menit terakhir nih dok ya. Tapi sebenarnya kalau dalam prosedur implan gigi itu dia tekniknya dia kayak dibius total atau lokal di sekitar situ dan biasanya berapa lama gitu dok? Iya. Jadi tergantung dari kasusnya, banyaknya gigi yang akan dipasang implan, juga kompleksitas pemasangannya. Gitu. Jadi anestesi biasa yang dilakukan adalah anestesi lokal di area di mana yang dipasang implan, dibius, kemudian bisa juga dilakukan pada beberapa gigi dengan anestesi yang lebih banyak ya, blok seperti itu, ya ataupun anestesi umum jika kasusnya itu cukup kompleks. Cukup kompleks itu berarti kondisi di awalnya memang harus memerlukan tindakan yang lebih detail lagi gitu ya? Betul. Misalnya dengan sinus lifting, bone graft segala macam. Oh jadi ada kondisi-kondisi yang lain memang ada hubungannya kayak sinusitis dan lain sebagainya. Itu juga pengaruh ke lama atau tidaknya prosesnya dan berapa jumlah yang diimplan gitu ya. Oke, terima kasih Dokter Elsa. Hari ini kita mendapat pencerahan untuk mereka yang masih maju mundur cantik nih ya, mau pasang implan atau enggak. Ya hari ini mungkin bisa tercerahkan ya, mulai dari prosedurnya, alasannya seperti apa, dan mungkin yang harus disiapkan juga di tabungannya gitu ya. Oke, terima kasih Dokter Elsa. Sehat selalu, salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Rumah Sakit Royal Taruma. Selamat pagi dok. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dokter Gigi Elsa. Semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa untuk terus menyaksikan konten-konten inspiratif kami di platform The Eye Plus. Saya Radit Madlias pamit. Sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Senin yang indah ini. Ingat jaga kesehatan gigi Anda. Kalau ada trauma atau tanggal segera implan supaya nggak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Selamat berhari Senin. Sampai jumpa.